Namaku Rania. Sama seperti halnya wanita-wanita lain di luar sana, aku meyakini bisa menikah dengan seorang laki-laki yang kita cintai dan juga mencintai kita adalah impian semua wanita. Sayangnya, tidak semua orang seberuntung itu, termasuk diriku. Dalam hidupku, ada malam-malam ketika tidur terasa mustahil. Tubuhku memang rebah, namun pikiranku tidak. Semua pikiran dalam otakku liar menari antara harap dan takut. Bagaimana tidak? Malam ini adalah malam sebelum hidupku berubah secara total. Di depan cermin, aku menatap bayanganku sendiri. Gaun pengantin putih yang menggantung di kursi seolah mengejek dengan kesuciannya, sembari memantulkan cahaya lampu neon yang hambar. Gaun pengantin yang begitu indah dan elegan bagi semua orang. Bagiku, aku tak tahu apa artinya. Haruskah aku bahagia? Sungguh aku berulang kali berkata pada diriku sendiri, ayo Rania, yakinlah semua akan baik-baik saja. Namun detak jantungku tak bisa kubohongi. Jantungku bersuara nyaring. Benarkah? Apakah kau akan baik-baik saja, Rania? Mungkin aku hanya sedang membujuk diriku sendiri untuk menerima takdir yang tak pernah kuinginkan. Dan hari itu pun tiba. Pagi itu, ibu memakaikan riasan di pipiku. Aku masih bisa merasakan jari-jari ibu yang dingin. Cantik sekali anak ibu. Pilihan keluarga tak pernah salah. Itulah kata ibuku. Namun entah mengapa, matanya seolah memancarkan kehangatan yang berbeda tak seperti biasanya. Aku tahu ibu berusaha meyakinkan dan menenangkanku. Tapi entah kenapa, hatiku dan detak jantungku tak bisa kupahami. Di luar para tamu mulai berdatangan. Kamera menangkap senyuman yang terasa asing dan hampa di wajahku. Dan di sanalah calon suamiku, Arman, berdiri di sampingku. Ia tersenyum ramah, sopan, seolah tak terbersih keraguan sedikit pun di matanya. Ia adalah sosok yang sempurna di mata semua orang. Tapi di mataku, ia sekedar orang asing yang sebentar lagi akan berbagi ranjang denganku. Banyak orang bilang pernikahan adalah takdir. Namun siapa yang tahu rasanya berdiri di altar
dengan dada serasa tertusuk jarum-jarum halus ketika namaku dilafalkan di depan saksi dan berjanji untuk berikrar bahagia selamanya. Apakah bahagia itu semudah membalikkan telapak tangan? Atau hanya sekedar kata kosong yang diucapkan untuk menenangkan hati? Setelah semua prosesi berusai, malam pun tiba. Keheningan seolah menjadi tamu yang tak diundang. Arman, ya, pria asing yang kini telah sah menjadi suamiku, memilih untuk tidur di sofa. Dia berkata, "Aku ingin kita perlahan saja. Aku menghargaimu, Ran." Mendengar kata-katanya, aku memeluk lututku sendiri. Tubuhku seolah membeku. Satu-satunya pertanyaan yang ada di benakku hanyalah lelaki mana yang menolak pelukan istrinya sendiri di malam yang katanya sakral itu. Pertanyaan itu terus saja berputar di kepalaku, menyisakan sebuah keraguan yang semakin dalam. Entah mengapa sebagian diriku merasa ada suatu rahasia yang disembunyikan di balik tatapan kosongnya. Hari demi hari berlalu seperti film hitam putih yang diputar tanpa suara. Ya, hening dan sunyi. Arman suamiku sering pulang larut malam dan tak bicara banyak denganku. Aku, seperti halnya istri pada umumnya, memasak makan malam, menata meja, tapi hanya aku yang duduk dan makan. Kadang sisa makanan ku buang bersama harapanku yang rasanya semakin hambar. Di dalam hati aku bertanya, apa salahku? Apakah aku tidak cukup menarik baginya? Atau dia menyimpan sesuatu yang tak ingin aku tahu? Di tengah kesepianku, sepotong masa lalu pun hadir. Yoga, dia adalah sahabatku sejak kuliah. Tiba-tiba saja dia mengirim pesan singkat. Hanya kata-kata sederhana, namun entah mengapa terasa hangat di malam yang dingin itu. Kami berdua bertemu di sebuah kafe. Tatapan kami bertaut lebih lama dari yang seharusnya. Obrolan ringan berubah menjadi cerita tentang masa lalu. Sejurus kemudian menjadi kumaman lirih antara ragu, rindu, dan hasrat yang terpendam. Sebuah pelukan singkat antara kami berdua terasa bagaikan lidah api yang siap membakar. Aku hampir saja kehilangan diriku. Tapi sejurus kemudian, kesadaranku datang kembali. Tanganku menahan luka. Maaf, aku tak bisa. Aku sudah menikah. Meski harus kuakui tetap jantungku masih berdebar keras, bahkan ketika pulang. Di suatu pertiga malam, aku menggenggam ponsel Arman yang tak terkunci. Di layarnya ada sebuah pesan muncul. Aku rindu kamu.
Kapan bisa bersama lagi? Jantungku berdebar tak karuan. Apalagi saat aku tahu pesan berisi kerinduan itu datang dari seorang lelaki. Ya, seorang lelaki. Ya Tuhan, dunia rasanya seperti berhenti sejenak. Arman, lelaki itu menikahiku, tapi mencintai lelaki lain. Apa? Pertanyaan itu menghantamku seperti gelombang. Keesokan harinya, aku menatap matanya dalam-dalam, seolah menuntut jawaban. Arman terduduk lemas, menyerah, seolah semua pertahanan yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Maafkan aku, Rania. Aku tidak semudah itu membenci diriku sendiri. Orang tua juga menuntutku. Masyarakat menuntut. Aku ingin bahagia, tapi aku tak mau mengecewakan semua orang. Jurus kemudian tangisan Arman pun pecah. Dan jujur, aku bisa melihat kepedihan di situ yang membuat aku rasanya ikut hancur. Bukan karena kebohongannya, tapi karena beban yang ia pikul sendiri. Setelah malam di mana rahasia itu terungkap, aku dan Arman justru larut dalam percakapan paling dalam yang pernah kami lakukan. Kami bicara seolah seperti dua manusia yang saling terperangkap. Dua insan yang sama-sama tersakiti. Namun, tubuhku tetap merindukan sesuatu yang lain. Bukan sekedar pelukan, tapi kehangatan, keintiman, sekaligus pengakuan. Aku butuh sebuah sentuhan yang bisa membangunkanku dari mimpi buruk ini. Aku menghubungi Yoga. Kali ini, akulah yang mengundangnya. Apartemenku yang tadinya sepi, kini terasa penuh. Tak ada lagi penyangkalan. Tubuh kami berdua menyatu dalam malam yang panjang, diwarnai desah nafas dan letupan gairah yang tersembunyi di balik tirai rendah. Aku membenamkan wajahku di dadanya, dan nafas kami saling bertatu. Seluruh dunia yang membuatku kalu tak karuan seolah lenyap tak tersisa. Yang ada hanya sentuhan, desiran darah dan suara kami. Tapi di luar sana, nuraniku tetap menjerit diri, memperingatkan bahwa aku sedang melangkah ke jurang yang gelap. Pagi itu, yang kutemukan adalah sepi. Saat Yoga pergi tanpa pesan. Setelah malam yang kami lalui berdua, aku mencarinya, namun entah kenapa Yoga seolah lenyap dalam bumi. Hari demi hari pun berlalu. Aku masih mencari Yoga, meski tak kutemui jejaknya sedikit pun. Hingga akhirnya kebenaran pun datang. Yoga
ternyata adalah mantan kekasih Arman. Mereka berdua dulu jatuh cinta diam-diam, lalu berpisah karena Arman memilih menuruti perjodohan untuk menutupi jatuh dirinya, untuk menyelamatkan dirinya. Ya Tuhan, apalagi ini? Aku merasa seperti manusia bodoh. Seluruh babak hidupku terasa seperti episode sinetron yang murah. Aku hanyalah pion di papan catur dendam dua lelaki. Hubunganku dengan Yoga adalah balas dendam atas luka masa lalu. Dadaku sesak. Seluruh tubuhku bergetar. Namun kali ini, air mataku adalah air mata keberanian. Aku memilih berjalan keluar dari rumah itu. Di bawah hujan deras, aku menengadah ke langit. Mungkin kalian akan melihatku sebagai wanita yang menyedihkan. Tapi detik itu, jiwaku merasa bebas. Aku memang merasakan kepedihan yang luar biasa, tapi aku juga menemukan kelegaan. Inilah keputusanku untuk sendiri. Aku, Tania. Aku akhirnya bisa memahami bahwa seorang wanita bisa memilih luka demi menjemput diri sendiri yang telah lama hilang. Kenyataan menampakku, menyadarkanku bahwa tak semua cinta harus dimenangkan. Kadang cinta harus diikhlaskan agar aku masih bisa punya ruang, agar aku tetap waras untuk lebih mencintai diriku sendiri. Dan akhirnya, malam-malam sepi pun kini tak lagi terasa menakutkan bagiku. Semua itu karena aku, Tania. Aku sudah memilih. Aku memilih diriku, bukan sebagai istri, bukan pula sebagai kekasih. Tapi sebagai perempuan yang pernah terluka, yang punya keberanian untuk melangkah. Dan itu cukup bagiku. Sendirian tak lagi menakutkan, karena menjalani hidupku di antara Arman ataupun Yoga hanya akan membuatku terluka lebih jauh. Ini adalah pilihanku yang terbaik. Iya, berani untuk hidup demi diriku sendiri. Menemukan Rania kembali.